Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Dalam acara pelayanan khusus ini, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi, Healing and Deliverance Ministry, saya singkat HDM. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan ya. Ini kesempatan dari Tuhan, saudara-saudara. Di samping kita bisa onsite ya, mungkin di gedung gereja atau di tempat mana saudara yang bisa onsite. Nah, tapi Tuhan beri kesempatan kita dengan pengetahuan yang semakin bertambah lewat online ya, lewat multimedia, maaf saudara-saudara, lewat online ini saudara ya, yang bisa lewat Facebook ya, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, bahkan di YouTube seperti ini saudara-saudara. Ini sampai kemana-mana saudara ya, sampai kemana-mana. Jadi berita tentang Tuhan Yesus Kristus ini bisa disampaikan kemana-mana saudara-saudara. Tidak hanya sekup ya di dalam sebuah gedung saja begitu, tapi keluar sampai ada live streaming ya, medsos namanya, media sosial saudara, itu bisa sampai kemana-mana. Puji Tuhan, ini kesempatan saudara-saudara. Bagi saya itu ada ceritanya sendiri saudara-saudara ya, ceritanya sendiri sebelum terjadi wabah pandemi COVID-19 itu. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah melalui selalu banyak sekali saudara peringatan-peringatan ya mengenai Tuhan Yesus Kristus ini ya. Berapa minggu yang lalu kan mengenai Jumat Agung dan Paskah ya. Nah saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus disalib, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya ini mau saya bacakan kepada saudara-saudara. Salah satunya dari 7 perkataan itu saudara, terdapat dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 23 ya. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke 34a. 34a. Begini saudara. Ketika Yesus disalib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini saudara-saudara, salah satu perkataan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya, semua saudara, sampai detik ini loh saudara ya. Mereka itu ya banyak, termasuk saya, saudara, semuanya penduduk dunia ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bicara mengenai pengampunan. Ya, salib Kristus, salib Yesus disalib bicara mengenai pengampunan saudara. Maka itu saya mau beri tema saudara-saudara, diampuni untuk mengampuni ya. Kalau saudara dan saya sudah diampuni, saudara dan saya ini ya harus mengampuni. Mungkin kalau ada orang yang bersalah, loh akibatnya apa kalau tidak mengampuni saudara? Kita mau lihat saudara, kita mau lihat di dalam Injil Markus pasal 11 saudara-saudara ya. Injil Markus pasal 11, kita baca ayat 25 dan diteruskan ke ayat 26 ya. Itu begini. Injil Markus pasal 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa,
ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini ayat 26 begini. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya. Saudara, tadi tema saya kan diampuni untuk mengampuni. Ini ayatnya ya. Diampuni. Tapi kita juga harus mengampuni. Loh, akibatnya apa? Tadi dikatakan kalau kita tidak bisa mengampuni, saya tidak bisa mengampuni, saudara tidak bisa mengampuni, Bapak di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita nggak pernah ada salah. Kita bersih. Hidup kita mulai dari lahir sampai sekarang. Selama itu apa tidak ada kesalahan? Siapa saja, mau yang khotbah, yang mau mendengar, siapa saja, yang melayani apa saja, tidak pernah salah. Nah, ini saudara-saudara, ini penting. Saudara-saudara, dalam pelayanan saya ya, di dalam pelayanan saya dalam HDM, saya banyak sekali pelayanan. Jadi apa yang difirmankan Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin itu artinya apa? Terjadi, saudara. Bukan hanya zaman dahulu, tapi zaman sekarang dan seterusnya sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Firman berjalan terus. Firman itu Tuhan sendiri, Allah sendiri, Dia sendiri, Sang Firman itu. Oh, ini saudara-saudara, mari saudara-saudara perhatikan baik-baik. Diampuni tujuannya supaya kita ini mengampuni. Kita diampuni Tuhan. Maka kita juga harus mengampuni kepada orang-orang yang mungkin ada kesalahan dengan kita. Kita nggak tahu apa itu. Itu mengenai ada. Ini saudara-saudara, saya dalam melayani selalu saya membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Saya membuktikan lewat pelayanan saya, tidak saya pakai apa ya, cerita sendiri, mengarang sendiri, atau mencari apa begitu ya, terus kita rangkai-rangkai. Ini pelayanan yang benar-benar utuh, ada, terjadi. Benar enggak? Bagaimana orang yang tidak diampuni Bapak kesalahan-kesalahannya? Bisakah dia masuk surga? Bisakah? Kita buktikan, saudara-saudara. Oke, saudara, membuktikannya lewat apa? Saya lewat pelayanan saya. Dan nanti saya sampaikan, saudara. Ya, saya berkali-kali melayani orang yang yaitu menjurusnya juga sampai kepada kepahitan, saudara. Ya, kalau kita tidak bisa mengampuni terus-menerus, ya kepahitan, ya pahit. Ada yang namanya roh kepahitan, hati-hati, akar, saudara ya, akar kepahitan itu ada rohnya, saudara. Hati-hati orang yang tidak bisa mengampuni, Bapak pun tidak akan mengampuni. Wah, ini celaka bagi kita kalau kita seperti itu, saudara. Maka itu ini untuk saya dan saudara loh, bukan saudara saja, saya juga harus hati-hati selama kita masih hidup ini loh. Ya, kita bersentuhan dengan orang-orang ini ya, baik di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita, sanak saudara, famili, segala macam, dan di masyarakat, di dalam gedung gereja dengan jemaat, dengan pendeta dan pendeta, macam-macam semuanya. Hati-hati, saya dan saudara hati-hati. Perlu ada pengampunan. Kita diampuni, tujuannya supaya kita juga mengampuni. Kalau tidak, firman Tuhan mengatakan Bapak tidak akan mengampuni. Di mana nanti tempatnya? Saya pengen melayani saudara-saudara ya. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi gitu loh ya. Ya terjadi di Alkitab ini, tapi di Alkitab itu sekarang. Kita kan butuh sekarang, zaman sekarang. Apalagi ini zaman yang sulit. Ya, wah banyaklah masalah itu ya. Ya masalah karakter, ya karakter yang gimana? Ya tidak cocok jadinya ya. Ada masalah keuangan,
Ini termasuk utang piutang loh saudara. Ya, nah, termasuk ada lagi masalah kerjasama, ya pekerjaan. Hati-hati saudara. Ya, saudara mau melayani seperti apapun, kalau itu belum ada, belum bisa mengampuni, bahaya, hati-hati, celaka. Ya, Bapak tidak akan mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, Bapak tidak akan mengampuni. Ya, udah jauh-jauh hari. Itu mengenai dua bapak kami kan juga ada itu pengampunan itu ya kan. Nah itu sudah tahu semua lah akibatnya, temannya memberitahu. Saya sering kali kan, ya dulu waktu saya masih giat kesana kemari, masih kuat ya fisiknya ya, untuk melakukan itu. Pada suatu hari saudara-saudara, saya kan pergi belanja mau cari bola lampu, ya lampu listrik gitu ya. Di salah satu toko saya ke sana. Tiba-tiba di toko itu saya mendengar suara, saudara. Tuhan berbicara kepada saya, Roh Kudus, Roh Tuhan berbicara kepada saya. Kamu pergi ke sana. Nah, saya tidak sebut nama ya, menyebut nama waktu itu. Roh Kudus menyebut nama, pergi ke sana, ke satu tempat. Si A, itu saya sebutnya. Wah, saya terkejut, ada apa? Ada apa? Padahal itu di luar kota, saudara. Wah, ini tidak mudah, saudara. Bagaimana ya? Ya terus, ya sudah, saya lakukan, saudara. Lo benar, saudara. Waktu saya sampai di sana, saya melihat dia, si A ini sakit, saudara. Saya tidak tahu. Saya lihat, saya ketemu ya baik-baik saja, ini tiba-tiba sakit. Sakitnya ada berat. Itu ada banyak cerita, saudara ya. Nah, lalu saya kesini terus doa apa? Ya mesti saya doakan, tapi bagaimana? Tapi Roh Kudus bicara. Minta dia beri pengampunan. Wah, ini banyak orang warga di situ. Saya ajak, dia minta ada enggak tempat yang kita sendiri gitu ya. Kita sendiri. Jadi tidak ada orang lain dengar. Ada, dan saya ke sana. Saya tanya saudara. Supaya dia memberi pengampunan. Dia bilang, dia tidak ada musuh, tidak ada yang perlu diampuni. Saya terus, karena ini Roh Kudus yang ngomong dengan saya. Bagaimana? Terus saudara-saudara akhirnya ngaku tak saudara. Dia ngaku pengampunan. Dan saya bilang, lepaskan. Ya akhirnya maaf, saudara, saya beri kelepasan. Saya beri kelepasan, lega toh. Saya sudah menunaikan. Nah, itu hati-hati saudara. Kalau enggak bahaya. Ya, bahaya. Saya beri kelepasan dia. Akhirnya dia Tuhan panggil. Tapi sudah saya beri kelepasan tentang masalah mengampuni. Nah, ini biasanya kita tidak tahu. Ya, saya mau membuktikan lagi saudara-saudara. Dan itu terjadi banyak kali saudara. Nah ya, itu seringkali masalah yang terjadi. Ya, sampai ada lagi saudara. Ini di rumah sakit. Di rumah sakit saya beberapa kali loh. Ya, berapa kali. Ya, waktu saya masih ini saya tidak hanya di dalam di dalam gedung saja saya melayani begitu, tapi saya melayani waktu itu rumah sakit. Ya kalau di Semarang ya waktu itu yang ada mulai dari Sultan Agung sampai rumah sakit Tugu semua, kecuali yang baru-baru ini setelah Covid kan banyak rumah sakit baru ya. Saya belum pernah saudara, karena saya tidak melayani ke rumah sakit dulu saudara. Waktu saya masih fisik masih kuat, saya melayani saudara-saudara. Jadi tidak di gedung saja, saya memberitakan, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, firman Tuhan memberitakan kerajaan surga sudah dekat, ya, firman Tuhan kan memerintahkan begitu, ya.
beritakan kerajaan surga sudah dekat, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, ya, usir setan-setan. Dan dilakukan, saya lakukan. Nah, ada ceritanya itu semua, saudara, dibuktikan di dalam pelayanan sekarang ini, di dalam dunia sekarang ini. Itulah firman-Nya, ya dan amin. Bukan zaman dahulu saja, cerita zaman dahulu lalu. Bagaimana kalau kita tidak ada pengalaman? Ada pengalaman, mengalami. Ya, menjadi pelaku itu mengalami, saudara. Ya, dilakukan gitu loh. Nah, itu saudara-saudara, itu ya begitu. Ada seorang yang sakit, udah parah lah. Ya, tidak bisa bangun. Waktu itu di rumah sakit. Saya diajak waktu itu oleh teman saya. Saya tidak kenal dia belum anak Tuhan, belum percaya sama Tuhan Yesus. Ya udah di situ, ya wah banyak waktu itu, banyak itu ya Tuhan berbicara lagi, Roh Kudus, ya mengenai pengampunan. Wah tapi di sini banyak orang tidak bisa. Ya udah, saya kembali ya, saya pikir besok pagi gitu ya, saya mau sendiri, tidak mengajak teman saya. Bersendiri supaya di sana jangan ada orang gitu loh ya. Nah, udah kasih saya pakai sana, ya dia ada sana, di sana ada salah satu orang saja, ya salah satu keluarganya, dia istrinya. Saya tanya, akhirnya saya, wah, dia tidak ngaku, akhirnya ya ngaku sana, pengampunan, dan dari situ saudara, dia menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhannya yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan, dia dibaptis. Waktu itu baptisannya percaya, saudara, karena dia tidak bisa. Dia tidak bisa berdiri, waktu bisa duduk, akhirnya pulang. Tapi toh sebulan kemudian dia dibaptis, tapi sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini, dan itu berapa lagi berada di rumah sakit, ya, ada semacam itulah. Masalahnya macam-macam. Nah ini, tapi ini saudara, membuktikan bahwa orang yang benarkah yang tidak mengampuni itu tidak bisa masuk surga? Bapak tidak mengampuni. Ini terjadi, saudara. Ya, waktu itu saya juga tidak kenal, saudara. Ya hari Sabtu ya. Hari Sabtu saya mendapatkan telepon dari seorang anak. Ya, saya tidak kenal dia. Nggak tahu dia gereja mana itu saja, anak-anak Tuhan, gereja semua itu. Nah itu jam 11 saya ke sana, ke rumah sakit itu, dan di ICU. Ya, mungkin saudara sudah pernah mendengar, tapi juga banyak yang belum pernah mendengar ini, saudara. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara. Maka itu apa yang saya berikan tema ini, diampuni untuk mengampuni, kita laksanakan. Saya harus laksanakan, mau tidak mau, saudara. Ya itu, saya. Yang penting itu kita tidak menyimpan bara api di dalamnya ini. Karena dalam kita ini kan ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membimbing, menuntun saya dan saudara ke jalan yang benar, yang baik, ya, bagi kemuliaan daripada nama Dia, Tuhan Yesus itu. Haleluya, puji Tuhan. Ini saudara-saudara, sampai di sana saya melihat satu ibu, ya udah, tapi nggak koma, saudara, masih bisa komunikasi. Ada 2 anak di sana. Nah, ya kita ngomong sebentar, dan saya melihat ibu ini, saya melihat dan Roh Tuhan berbicara kepada saya, berikan dia kelepasan dari segala dendam, kebencian, kepahitannya. Berikan roh pengampunan, bahwa dia mengampuni. Nah, kepada siapa saya kan tidak tahu. Dan saya lihat ibu memang ada tekanannya begitu rupa. Saya ngomong dengan anak-anaknya, ya, yang satu yang muda ini, yang manggil saya kan yang muda. Ya, saya ngomong, itu mamamu ada kepahitan, perlu pengampunan dia, mengampuni. Kepada siapa saya tidak tahu. Ya, Om. Nah, saya tanya, sudah nikah belum? Tidak, dia belum, tapi kakaknya sudah menikah. Nah, kakaknya, saya tanya, istrinya sudah minta pengampunan? Sudah, oh sudah kemarin, sudah, oh ya oke lah. Saya ngomong langsung terima kepada
mamanya, Bu, ya, saya biasa ngomong-ngomong lalu saya bilang, lepaskan Bu roh pengampunanmu, lepaskan kepahitanmu, ada akarnya, mau dilepaskan. Dia mau saudara, nggak bantah apa-apa loh, caranya itu benar. Langsung itu enggak bantah, oh enggak ada gini, enggak, ini langsung ada, langsung. Ya udah, ya itu kan jam 11 ya, itu saya udah ngomong gimana, ya aku cuma begitu aja. Nah saya kan tanya, bapakmu di mana? Nah si anak ini jawab, dia umurnya 30 lebih saudara. Sejak dalam kandungan dia tidak pernah lihat bapaknya. Jadi mamanya dengan bapaknya tidak bisa. Tidak tahu bisa bagaimana itu. Ya, saya tahu ini dia. Mungkin yang menyebabkan. Ini yang terus saya analisa. Udah, ya tidak apa-apa. Udah, nggak tahu dia, udah tahu di mana bapaknya. Tidak bisa menghubungi. Ya sudah, saya doakan, saya berikan kelepasan. Berikan dia supaya roh pengampunan turun atas dia dan dia bisa mengampuni. Sudah baik begitu, dan setelah itu padam saudara. Rupanya ini kita lihatlah dari wajah itu saudara, karena masih bisa komunikasi yo. Meskipun dia sudah banyak ya pakai ventilator segala, banyak selang-selang seperti itu. Ya sudah, ya saya pergi pulang, ya selesai pulang jam 3 saudara. Hari Sabtu. Jam 3 itu saya ditelepon anaknya nangis-nangis, mamanya meninggal. Gimana? Saya nggak ngerti salah rencana Tuhan, meninggal. Wah itu, ya udah saya cuma berdoa saja biasa, nggak ada doa yang apa begitu, lah biasa aja doa sudah meninggal, ya. Ya ini kalau lama ini saudara, tanggal saya kan jam-jamnya itu saya lupa. Nah, tapi jam itu tadi meninggalnya jam 11. Tadi saya jam 11 tapi meninggalnya bukan jam 3. Sebelum jam 3. Jam 3 ya, jam 3 meninggal tapi terus. Nah, itu biasa kalau yang meninggal itu belum sampai 1 atau 2 jam itu kan belum, masih di situ lah gitu lah. Nggak tahu itu nanti takutnya mati suri atau apa gitu, nggak ngerti saya ya. Tapi kan biasanya nggak langsung dibawa ke kamar jenazah. Nah itu 2 jam, jam 5 sore ini. Saya ditelepon lagi saudara. Oh, mamanya itu hidup lagi saudara. Kaget saya, hidup lagi. Waduh, buahnya itu saya dengar itu dari HP itu, di situ ramai. Wah, mujizat itu orang mati hidup lagi, orang mati. Nah itu seperti itu. Nah udah, ya udah. Lalu setelah itu tidak lama kemudian, heran loh itu, papanya dia datang dari mana itu? Siapa beritahu datang di situ? Anaknya telepon saya. Bapakku datang, sedang maaf-maafan, ampun mengampuni. Terjadi saudara. Wah, saya nangis saudara. Nangis saudara. Ya, bagaimana kelanjutan saya tidak tahu. Itu kan dari Sabtu. Tapi hari Minggu jam 5 pagi, saya dulu kan ikut, kalau ibadah kan jam 6, saya jam 5. Jadi sebelum jam 5 saya sudah bangun. Ya itu, jam 5 pagi saya pun, Om, mamaku meninggal. Ini meninggal benar. Meninggal betul. Loh, dari peristiwa-peristiwa ini loh saudara, ada menarik apa yang dapat
kita cerna. Ya, ketika dia sudah diberikan kelepasan, lepaskan roh baitanya, dia meninggal. Ya, sampai di sana tertutup. Pulang lagi, selesaikan masalahnya dengan suaminya itu. Sepertinya begitu. Jadi, saudara-saudara, ternyata ada seperti itu dalam analisa saya. Nah, yang terjadi kan, suaminya datang, ampun mengampuni, beres. Dan dia masuk surga, saudara. Pengampunan sudah dilakukan. Diampuni untuk mengampuni. Supaya saudara dan saya bisa masuk di dalam kerajaan Bapa. Bapa membuka tangan. Sabaslah engkau. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Diampuni untuk mengampuni saudara-saudara dan saya. Kalau masih ada yang belum ada yang masih ada yang tidak mau mengampuni. Sekarang ini saya mengimbau, menyampaikan kepada saudara dan saya sendiri, supaya di dalamku ada pengampunan pada orang yang sudah menyakiti diri saya. Ya, dan saya melihat tidak ada, saudara. Saya tidak memiliki apa gitu ya, kebencian, dendam dan lain sebagainya, tidak ada. Ya, mungkin saudara ada yang merasa tidak senang, ya tidak senang aja begitu. Tapi itu bukan terus menjadikan satu halangan kepahitan itu berkembang terus, tidak. Ya, karena tidak senang itu kita tidak bergaul gitu, nggak masalah saudara. Ya, kita mendoakan juga, tidak apa-apa saudara. Tapi kita perlu benar-benar, ya, karena itu kan manusiawi saudara. Ya, kita yang belum mau mengampuni, ya ini kalau yang sudah, ya sudah. Gimana? Kalau yang belum mau mengampuni, mengampunilah saudara. Sebab firman Tuhan sudah jelas, kalau kita tidak mau mengampuni, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Apa bisa masuk surga? Tidak bisa tadi. Cerita kesaksian, lo itu nyata kok saudara. Saya ada pengalaman melayani, dan banyak lagi saudara, tapi tidak seperti tadi, seperti yang saya sampaikan dari awal itu. Ada seorang gembala pendeta dengan penatua, saya melayani terus. Akhirnya susah. Pada beliau sudah bahkan sudah meninggal, kan dan dipanggil pulang ya, dua-dua ya, yang gembalanya juga relatif muda meninggalnya. Saudara-saudara, saya belajar terus dalam pelayanan saya itu. Saya dapat menyimak ya pengalaman-pengalaman itu untuk diri saya sendiri. Hati-hati kita sendiri saudara, ya, yang menyampaikan, yang sering berkhotbah seperti ini, baik di mimbar, di gereja maupun lewat YouTube, lewat apa saja kita kalau bicara tentang di medsos ya, entah di apa itu Instagram, katanya saya tidak punya saudara Facebook, saya hanya punya YouTube saja. Di YouTube seperti ini ya, atau di TikTok dan lain sebagainya, apalagi saya tidak mengerti saudara. Hati-hati ya, hati-hati ya. Saya mau menyampaikan supaya saudara dan saya ini benar-benar hidup berkenan. Saya hidup berkenan. Mohon bimbingan Roh Kudus terus. Pencerahan pewahyuan daripada Roh Kudus. Supaya kita ini hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Roh Kudus itu senantiasa mengingatkan kepada saya dan saudara mengenai firman Kristus. Dan dia mengajarkan segala sesuatu. Saya diajarkan dalam pelayanan, mengajarkan segala sesuatu, saudara. Lewat ya pelayanan. Tahunnya ini pengalaman saudara, ya begitu banyak, ya 20-an tahun sih saudara ya. Ini saudara-saudara, mari saudara-saudara, kita butuh pencerahan daripada Roh Kudus lebih jauh. Kalau saya sudah menyampaikan ini, saya sudah selesai. Tapi Roh Kudus bekerja terus atas saya dan saudara sendiri, menerangi ya segala sesuatu,
firman Kristus yang hidup, yang kekal itu terus diingatkan oleh Roh Kudus, dan dia mengajarkan segala sesuatu kepada saya, kepada saudara, untuk supaya kita bisa melakukan yang baik untuk kemuliaan namanya. Nama Tuhan Yesus, ingat kedatangannya dia yang kedua, semakin dekat. Kita tidak bisa diam-diam aja, cuma bisa maaf ya, mengkritik sana sini, ya silakan aja ya, tapi hati-hati. Kalau kita mau menghakimi seseorang, kita harus mengontrol diri sendiri. Penghakiman itu milik Tuhan, bukan milik kita. Ya, mari saudara-saudara, kita belajar semua mengenai firman Tuhan ini. Diampuni, tujuannya supaya untuk mengampuni. Kita diampuni Bapa, kita sudah diampuni dia. Di atas kayu salib, dia sudah menderita dan mati begitu rupa. Tapi dia tidak mati, saudara. 3 hari kemudian dia dikubur, dia bangkit, hidup. Dan saya sudah pernah bertemu, dan kemarin Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan itu, saudara-saudara. Dan itu bukan omong kosong. Saya tidak berani mencoba mengarang-arang cerita sendiri, tapi itulah faktanya. Dan nyatanya saya diberi pelayanan yang namanya adil, yang saya tidak bisa, sangat tidak bisa, tidak mungkin, mustahil. Tetapi oleh Roh Kudus dibuat. Karena saya mau, saya menyerah, dan itu terjadi. ADN ada, dan sampai detik ini, meskipun lewat YouTube online, saya masih tetap melayani, baik lewat konseling-konseling yang ada, meskipun terbatas, saudara, di kantor saya, tapi saya melayani juga lewat telepon, video call, dan sudah banyak melayani seperti itu. Dan Tuhan yang mengerjakan semua itu oleh Roh-Nya yang Maha Kudus, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus sendiri. Seorang penolong yang lain dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Parakletos kita. Mari saudara-saudara yang membutuhkan pengurapan, saya menggunakan minyak tanpa alkohol, saudara-saudara ya, yang belum dikuduskan, saya mau kuduskan minyak ini. Ayo, bawa minyaknya yang tanpa alkohol. Bapa yang di surga, sekarang Tuhan hamba hembuskan kuasa Roh-Mu Tuhan, menguduskan minyak tanpa alkohol itu, supaya minyak itu menjadi kudus. Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pakai, saudara urapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah mengurapi saudara. Saya mengurapi pagi, saudara, saya urapi semua. Sore juga saya urapi. Oh saudara, bukan karena minyaknya, tapi supaya Roh Kudus bekerja. Terus dimampukan saya Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, atau saya dipanggil pulang lebih dulu. Mari saudara-saudara, apa yang saudara butuhkan, saudara harus memiliki roh pengampunan, supaya saudara juga diampuni. Apa? Hembuskan Roh Kudus ini, mampukan mereka yang sekarang ini mereka tidak mampu mengampuni. Apapun masalahnya, sekarang Tuhan, Engkau berikan, turunkan roh pengampunan, hembuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka juga dapat mengampuni, sehingga pengampunan yang dari Bapa itu juga mengalir dalam diri kita, dan kita sanggup memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Mari Roh Kudus, hembuskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepas semua segala kebencian, dendam, dan atau apapun juga itu, kepahitan, semua lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Segala sakit penyakit dilalukan, segala sakit penyakit disembuhkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Hembusi Roh Kudus, hembusi. Penyakitmu apa? Harapan Roh Kudus bekerja, dan penyakitmu sudah tidak ada. Haleluya, puji Tuhan. Hidupmu dalam kerukunan, keluarga rumah tanggamu rukun, hidup yang bersatu, harmonis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan biasa, luar biasa, Roh bekerja Tuhan, dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang dikerjakan, masa-masa sulit ini, tapi bagimu Tuhan, Engkau begitu mudah. Berkat Tuhan ada sangat besar, milik Tuhan sendiri. Hembusin, turunkan Tuhan, turunkan, buka Tuhan. Bukan hanya tingkap langit, bukan hanya jendela-jendela saja, bukan pintu-pintu saja, tapi bendungan dibuka besar, berkatnya Tuhan mengalir kepadamu, dan engkau akan diberkati dengan luar biasa. Puji Tuhan, karir-karirmu
Engkau akan diberikan karir yang baik, sukses. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak sekolah. Tuhan yang memberkati mereka, menambahkan hikmat kepada mereka sehingga mereka berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang letih lesu beban berat dilegakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menembuslah Roh Kudus, mengalir. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Soteria. Sampai berjumpa saudara pada Rabu yang akan datang ya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.